Tito Ye, Effendi Sun. Kedua nama ini seperti dua buah bom yang bisa meledakkan keadaan sekitar. Nama yang begitu besar, kalau yang ada di sana adalah orang biasa, mereka mungkin tidak terlalu tahu status dua guru besar ini. Tetapi semua orang di sini adalah orang penting. Setiap orang terkejut mendengar nama kedua orang ini. Semua orang di sekitar bertepuk tangan. Bahkan Eric Ling pun melirik mereka berdua. Walaupun Effendi Sun sudah berumur 70-an tahun, tetapi tubuhnya masih sehat, otot-ototnya masih kuat. Kalau orang yang tidak tahu apa-apa melihatnya akan mengira dia berumur 50-an tahun. Karena tubuhnya terjaga dengan sangat bagus. Otot-ototnya masih kuat dan bertenaga. Benar-benar master. Sedangkan Tito Ye mempunyai badan setinggi 2 meter, tubuhnya terlihat sangat besar, otot-ototnya mengembang. Ketika dia berdiri, akan membuat orang merasa seperti melihat raksasa, dan bukan manusia biasa. Hebat, Eric Ling menatap tajam, master yang jarang ditemui. Hendraki membawa dua orang sampai pada meja nomor 1. Dengan hormat sambil membungkukkan badan berkata, silakan kedua master duduk. Effendi Sun menganggukkan kepala, merasa puas dengan sikap Hendraki, kemudian dia menarik Tito Ye untuk duduk di posisinya. Di saat itu, Fetoki dengan kepala yang penuh dengan darah berjalan mendekat, ayah, ada orang yang kurang ajar di sini, dan memukul aku. Tolong ayah bela aku. Hendraki memiliki anak di usia tua, sehingga sejak Fetoki masih kecil dia sangat memanjakannya. Ketika dia melihat putra satu-satunya penuh dengan darah, dia sangat terkejut kemudian mendekatinya dan melihat lukanya. Untungnya hanya luka luar saja, kepalanya tidak bermasalah. Hendraki menjadi lebih tenang, dan berkata dengan emosi, siapa yang memukul? Keluar kamu, aku akan mematahkan kakinya di sini. Ekspresi Fetoki terlihat sedang kesakitan, lalu dia menunjuk Eric Ling yang tidak jauh di sana dan berkata, ayah, dia yang memukul kepalaku. Fetoki melihat tatapan Eric Ling, seperti melihat seseorang yang sudah mati. Walaupun kepala Fetoki berdarah, tetapi wajahnya tersenyum. Di dalam hatinya sedang berpikir bahwa, kamu berani memukulku. Kamu akan mati. Selanjutnya kita lihat bagaimana keadaanmu. Nenek Su dan Robert Hu yang tidak jauh di sana melihat semua itu, dan menggelengkan kepala. Nenek Su menggelengkan kepala, Eric Ling benar-benar terlihat ganteng. Tetapi selain itu tidak ada apa-apa lagi. Ceo Hu, kamu harus suruh putrimu untuk jaga jarak dengannya. Orang seperti ini akan mencelakai tidak sedikit wanita. Robert Hu menganggukkan kepala. Willy Han berkata, setelah diusir dari keluarga Su, dia menjadi seekor anjing. Tetapi, harinya akan berakhir pada hari ini, keluarga Qi akan menghabiskannya. Manusia bejat, tidak pantas untuk hidup. Apakah Fetoki anak pangeran, bisa dipukul olehnya? Saat berbicara, Hendraki sudah melihat Eric Ling. Tanpa berpikir, dia berkata, berlutut untukku. Minta maaf dengan putraku. Kemudian patahkan sendiri kedua kakimu, dan merangkak keluar dari sini. Suara yang dingin itu terdengar dari sana. Langsung memberitakan kematian Eric Ling. Hendraki tidak terlalu mengenal Eric Ling, dia hanya mengenal sebatas teman sekolah saja, kemudian mendapat bantuan dari Eric Ling dan membantu Eric Ling untuk meyakinkan Victor Han. Simon Lee juga mengenal Eric Ling hanya sebatas itu saja. Di saat itu, walaupun ada orang yang memanggil Eric Ling sebagai Tuan Ling, tetapi mereka tidak mengira Eric Ling adalah dia yang menguasai keluarga Tang. Eric Ling masih tetapi memegang wajah Lucy Lee yang merah membengkak itu, dan berkata dengan tersenyum, tidak apa-apa, terima kasih untuk bantuanmu hari ini, balasan kebaikanmu belum sampai. Selesai berbicara, Eric Ling berdiri, dan menatap Hendraki dengan tersenyum, kemudian melangkah perlahan mendekatinya. Fetoki yang berdiri di samping Hendraki pun berkata dengan sombong, Eric Ling, kamu berani memukul aku. Sekarang akhirnya bisa tahu perbedaan kita kan? Cepat dengar perkataan ayahku, berlutut dan minta maaf kepadaku, kemudian patahkan kedua kakimu dan keluar dari sini dengan merangkak. Hahaha.
Hendra Ki juga tertawa bangga, tatapan matanya sangat sinis. Eric Ling perlahan mengulurkan tangan kanannya, kemudian menamparkan. Ditonton banyak orang, dan di depan muka Hendra Ki. Dia langsung menamparkan Veto Ki. Pah! Veto Ki langsung tergeletak di tanah, dan berteriak, "Kamu masih berani memukul aku ah?" Belum selesai dia berbicara, Eric Ling langsung menendang kepalanya, menyuruhnya untuk diam. Hendra Ki sangat marah, "Satpam, bunuh orang ini." Beberapa satpam datang dengan tongkatnya, menghadap ke arah Eric Ling. "Berani memukul aku harus membinasakan keluarga Ki." Suara Eric Ling tidak nyaring. Beberapa satpam juga tidak tahu mengapa, ternyata terkejut dengan perkataan Eric Ling itu, tiba-tiba terdiam. Ketika mereka mau bergerak, "Berhenti!" suara seseorang terdengar. Brian Ma membawa Lauri Jiang mendekat. "Ketua Majelis Ma." Sekretaris Jiang, Ketua Majelis Ma, Hendra Ki, Robert Hu, Nenek Su, Simon Lee dan lain-lain membungkukkan badan memberi hormat. Brian Ma langsung tidak menghiraukan mereka. Dia mendekat kepada Eric Ling dan tersenyum, "Maaf, aku terlambat." Eric Ling menggelengkan kepala, "Tidak apa-apa. Aku tahu Tuan tidak suka keramaian, jadi aku sudah memesankan ruangan khusus di sini. Silakan Tuan menuju ruangan untuk minum teh dan istirahat. Masalah di sini akan diurus Ketua Majelis Ma." Lauri Jiang tersenyum. "Baik." Eric Ling mengikuti Lauri Jiang melewati kerumunan orang-orang di sana, langsung menuju ruangan lantai 2. Orang-orang di sana, tidak ada satupun yang berani menghentikan langkah Lauri Jiang dan Eric Ling. Kemanapun mereka melangkah, orang-orang akan membukakan jalan untuknya. Dan tatapan pun masih tertuju kepada mereka hingga naik ke lantai 2. Ini adalah sekretaris utama di SPZ, kuasanya seperti wakil ketua majelis, bahkan lebih berkuasa. Siapa yang berani menghalangi? Hanya saja di keadaan ini, membuat semua orang tercengang. Robert Hu melihat dengan takjub, pikirannya muncul kata berani, atau ini adalah Tuan Ling. Tidak mungkin. Dia segera mematahkan pemikiran ini. Tuan Ling yang terkenal itu bagaimana mungkin begitu mudah? Dan Nenek Su yang melihat semua itu merasa lemah. Sebelumnya ada beberapa wanita yang mendekati Eric Ling, dan itu sudah membuat Nenek Su terkejut. Riana Lu, Jenny Hu, Lucy Lee, yang mana di antara mereka bukan wanita cantik. Latar belakang mereka juga tidak biasa. Mereka semua ada di pihak Eric Ling. Tetapi Nenek Su bisa menangkap bahwa cara gombalan Eric Ling sangat hebat. Apalagi 3 wanita itu masih muda, masih polos, sangat berkemungkinan mereka dibohongi oleh gombalan Eric Ling. Tetapi, sekarang Brian Ma ketua majelis SPZ sudah begitu dekat dengan Eric Ling, ini sangat mengejutkan. SPZ, itu adalah impian keluarga Su. Tetapi terus-menerus ditolak oleh SPZ. Ketua Majelis SPZ bagi Nenek Su sangatlah penting. Biasanya dia juga tidak mempunyai hak untuk bertemu dengan Brian Ma. Eric Ling dan Brian Ma ternyata begitu akrab. Bukankah ini adalah menantu tidak berguna keluarga Su? Nenek Su merasa hari ini begitu tidak jelas, dan merasa ada kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi apa itu? Dia juga tidak bisa menjelaskan. Eric Ling sudah pergi. Orang-orang di sana perlahan pun kembali dengan aktivitasnya. Brian Ma berkata, "Hendra Ki, Eric Ling adalah orang dariku, dia adalah temanku. Masalah hari ini, aku rasa dibiarkan saja, bagaimana menurutmu?" Tadi Hendra Ki sudah memerintahkan untuk memotong kedua kaki Eric Ling, membuatnya keluar dari sini dengan merangkak. Tetapi saat ini Brian Ma ingin semuanya selesai. Bertolak belakang. Wakil Ketua Majelis SPZ membantahnya. Keadaan seperti ini membuat semuanya sulit mengambil jalan. Semua orang tahu sikap di keadaan seperti ini sudah tidak bisa diikut campuri oleh keluarga biasanya. Hendra Ki merasa tertusuk, merasa tidak bisa menaklukkan seseorang, membuatnya tidak nyaman. Dia berkata dengan menggigit giginya, "Ketua Majelis Ma, Eric Ling sudah memukul putraku satu-satunya. Aku harus membalaskannya dan tidak mungkin membiarkannya begitu saja kan?"
Wajah Brian Ma tetap tenang, anggap saja beri aku harga diri, boleh kan? Hendra Ki berkata dengan dingin, Ketua Majelis Ma, begitu besar harga dirimu, tetapi kalau aku tidak menyerah. Hendra Ki berada di keluarga Ki otomatis kaya dan berkuasa. Dengan jabatan Wakil Ketua Majelis, bukanlah jabatan yang biasa-biasa saja, tetapi dia punya keahlian di dalamnya. Tetapi, dia tidak ingin Brian Ma membiarkan masalah berlalu hanya demi seseorang saja. Brian Ma masih bersikap tenang, aku Brian Ma masih ada kepala dan wajah, perkataan yang diucapkan pasti berguna. Kamu mau aku mengubahnya? Di mana harga diri aku nantinya? Hendra Ki berteriak, tetapi itu adalah putraku satu-satunya. Kerjaan yang aku kerjakan bertahun-tahun ini, menanggung banyak kerjaan besar dan kecil SPZ bersama kamu. Veto Ki juga termasuk keponakan darimu, apakah kamu tidak peduli? Hendra Ki tidak ingin mengalah. Terus membantah. Suasana di sana seperti api yang berkobar-kobar. Banyak orang merasa jantungnya sudah berhenti berdetak. Nenek Su juga menarik panjang napasnya dan berkata dengan ringan, Ceohu, kelihatannya status Eric Ling ini tidak kecil. Brian Ma saja berani melindunginya. Kelihatannya Brian Ma begitu berusaha untuknya. Robert Hu juga sangat terkejut, wakil ketua majelis SPZ bertengkar dengan ketua. Ini membuat terkejut hingga berkeringatan, Hendra Ki demi melindungi putranya. Sikapnya begitu tegas, perasaannya juga bisa dimengerti. Dia juga adalah wakil ketua majelis, Brian Ma seharusnya memberi harga diri juga, tidak seharusnya memaksanya mengalah. Nenek Su berkata, menurutmu apakah Brian Ma akan mengalah demi Hendra Ki? Robert Hu berkata, seharusnya iya. Kalau tidak, masalah ini akan semakin parah. Robert Hu mengenal dengan jelas keadaan SPZ. Tadi dia mengira Eric Ling tidak mungkin adalah Tuan Ling. Tetapi kalau Brian Ma memilih melindungi Eric Ling dan membantah Hendra Ki, maka Eric Ling kemungkinan adalah Tuan Ling yang dirahasiakan itu. Walaupun tidak bukti, tetapi Robert Hu mengerti. Nenek Su berkata, aku juga merasa Brian Ma tidak akan membantah Hendra Ki demi seseorang yang asing. Apalagi Hendra Ki adalah teman kerjanya, dan juga kemampuan keluarga Ki begitu kuat. Brian Ma adalah seorang pebisnis, pasti bisa mengerti. Robert Hu menganggukkan kepala, tidak berkata-kata lagi. Selain itu, Daniel Su juga merasa sesak napas. Di dalam hati Daniel Su merasa sangat tidak enak. Ternyata Brian Ma demi Eric Ling. Teman lama. Sejak kapan Eric Ling ada teman seperti ini? Daniel Su merasa tidak puas. Brian Ma pasti tidak akan membantah Hendra Ki demi Eric Ling, karena Eric Ling tidak mungkin adalah seorang yang penting. Daniel Su memikirkan seperti itu. Di tatapan semua orang di sana, Brian Ma tersenyum, aku mengangkatmu menjadi wakil ketua majelis, itu karena menganggap keluarga Ki. Keluarga Ki kalian harusnya berterima kasih kepadaku. Kalau kamu merasa aku yang harus berterima kasih kepada kalian, maka, aku akan mengganti wakil ketua majelis ini. Selesai berbicara, Brian Ma menghempaskan tangannya dan tidak berkata apa-apa, dan melihat Hendra Ki dengan diam. Menunggu jawaban dari Hendra Ki. Set, meledak di tempat. Semua orang mengira Eric Ling bukanlah siapa-siapa. Tetapi kenyataan memberitahu mereka, Eric Ling ini mempunyai status. Hendra Ki pun terkejut, tidak disangka sikap Brian Ma begitu yakin, demi melindungi temannya, hingga mau mengganti wakil ketua majelis SPZ. Di saat itu Victor Han berlari mendekat, guru, biarkan saja masalah ini berlalu. Dengarkan perkataan ketua majelis Ma, lupakan saja dan tidak perlu dilanjutkan. Ini tidak ada manfaatnya bagi kamu dan keluarga Ki. Pameran akan segera dimulai. Silakan guru masuk agar tidak terlambat. Samuel Han adalah murid Hendra Ki, Victor Han memanggilnya guru pun masih masuk akal. Orang sekitar merasa bingung memandang Victor Han. Kamu diam, di sini tidak ada hak kamu untuk berbicara. Hendra Ki berkata dengan dingin. Victor Han melanjutkan perkataannya, guru, status Eric Ling tidak biasa, dan bukanlah teman biasa ketua majelis Ma. Tolong guru berhenti,
jangan mencelakai keluarga Qi. Wei Zhang dan Vivi yang juga merasakan tekanan yang begitu besar, mereka pun keluar untuk mendukung Victor Han. Brian Ma melirik Victor Han, kemudian tersenyum kepada Hendra Qi, anak kecil pun lebih pintar dari kamu. Hendra Qi, aku dan kamu sudah berteman lama, kamu mengalah saja. Nanti aku suruh Vetoki meminta maaf kepada temanku dengan meminum bir. Masalah ini akan lewat begitu saja. Kalau tidak Samuel Han akan bertindak, maka akan menjadi masalah bagi keluarga Qi. Tidak hanya harus menyerah, tetapi harus menyuruh Vetoki meminta maaf. Hendra Qi teringat dengan Samuel Han, hatinya pun bergemetar. Hanya saja, di dalam hatinya masih tidak puas. Kalau benar masalah ini terjadi, keluarga Qi akan diusir, dan bagaimana dia menyelamatkan jabatannya di SPZ. Akhirnya Hendra Qi memilih untuk mengalah, ketua majelis Ma, menyerah boleh. Tetapi tidak perlu lagi untuk meminta maafkan. Apalagi putraku yang dipukul. Brian Ma menggelengkan kepala, meminta maaf adalah hukuman yang paling ringan. Kalau suatu hari nanti, kalian tidak ada kesempatan untuk meminta maaf, bukankah keluarga Qi akan binasa? Hendra Qi bergemetar, ketua majelis Ma, haruskan kamu begini. Apakah kamu tidak takut anggota SPZ kecewa? Kalau semuanya kecewa kepadamu, bagaimana kamu menjadi ketua? Ingin mengancamku dengan anggota SPZ? Brian Ma bersikap keras, kalau kamu merasa akan terjadi seperti ini, kamu boleh coba saja. Jika berbicara yang tidak enak didengar, siapa yang kecewa kepadaku di dalam SPZ, aku akan pecat saja orang itu. Di SPZ ini, sangat banyak orang yang berkemampuan yang ingin bekerja di sini. Apalagi, kalau anggota SPZ tidak senang kepadaku, aku akan membangun anggota SPZ yang baru saja. Brian Ma berkata dengan tegas. Perkataan ini seperti tamparan keras yang menghantam semua orang di sana. Hebat, anggota SPZ ini tidak senang denganku, aku buat anggota SPZ baru lagi. Sikap ini, bukankah sangat menggoyangkan hati orang di sana? Seorang Eric Ling, ternyata bisa membuat sikap Brian Ma begitu tegas. Hendra Qi terkejut dengan keputusan Brian Ma, dan tidak berani menatap Brian Ma lagi. Dia menundukkan kepala dan berkata, aku bersedia menyuruhnya meminta maaf kepada Eric Ling. Keluarga Qi akhirnya mengalah. Keluarga Qi mengalah. Ini adalah masalah yang bisa ditebak oleh semuanya. Seorang wakil ketua majelis tidak mungkin bisa mengalahkan ketua. Brian Ma adalah salah satu ketua 5 keluarga besar di Zhonghai, dan duduk di posisi jabatan SPZ bertahun-tahun, sama sekali tidak pernah tergeserkan. Keluarga Qi juga tidak akan bisa menggeser Brian Ma. Yang membuat semuanya tidak menyangka adalah Brian Ma rela membela teman dan meledakkan emosi di sini. Ini membuat orang sangat terkejut. Hendra Qi hanya merasa sudah sangat dipermalukan. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi di dalamnya, kemudian dengan tergesa-gesa membawa Vetoki pergi dari tempat itu untuk mengobati lukanya. Dengan begitu, masalah ini termasuk sudah selesai. Setengah jam lagi pameran akan dimulai. Semuanya bergegas masuk ke dalam ruangan, suasana perlahan menjadi ramai. Pangeran King dan Pangeran Lang berada di samping Daniel Su, dan masih terkejut hingga saat ini. Pangeran King berkata, Daniel Su, bukankah kamu bilang Eric Ling adalah menantu tidak berguna keluarga Su? Dan diusir dari keluarga Su. Daniel Su menjawab, benar begitu, dulu dia seperti sampah di keluarga Su. Selalu disiksa oleh keluarga Su, bahkan kentut pun dia tidak berani di dalam rumah. Pangeran Lang pun berkata, kenapa Eric Ling saat ini sangat tidak biasa, bahkan ketua majelis Ma pun begitu dekat dengannya. Ketua majelis Ma lebih memilih membantah keluarga Qi dan memilih melindungi Eric Ling. Daniel Su benar-benar berkeringatan, aku juga tidak tahu kenapa. Seharusnya tidak begitu. 3 tahun yang lalu, dia adalah barang tidak berguna bagi keluarga Su. Sama sekali tidak mengenal orang-orang besar, kenapa tiba-tiba bisa menjadi dekat dengan Brian Ma? Pangeran King melototi Daniel Su dengan tidak senang, keluarga Su kalian sangat ceroboh berbuat sesuatu,
mendapatkan menantu pun tidak jelas apa latar belakangnya. Sepertinya, Eric Ling ini punya status yang tidak kecil, bahkan keluarga Qi pun tidak bisa menekan namanya. Keluarga Su masih mengusir orang seperti ini. Di mana otak kalian? Pangeran Lang berkata, keluarga Su sudah sering mengirim undangan untuk ikut bergabung dengan SPZ, tetapi selalu ditolak oleh SPZ, ratusan kali undangan juga tidak bisa masuk. Aku rasa hubungan Eric Ling dan Brian Ma begitu baik. Kalau ada dia untuk menjadi jembatan keluarga Su, kalian bisa berbuat baik untuk Brian Ma, bisa jadi keluarga Su bisa ikut bergabung dengan SPZ. Wajah Daniel Su sangat tidak enak dilihat. Dia tahu perkataan Pangeran Lang masuk akal. Eric Ling menantu tidak berguna, dia melihatnya sendiri. Dan selalu meremehkan dia. Dirinya ia kebanggaan keluarga Su yang sebenarnya. Sekarang, karena perkataan Brian Ma, dia adalah temanku, lalu dilindungi olehnya. Daniel Su merasa sakit hati. Pangeran King berkata, kalau seseorang lahir di tempat yang tidak baik, pasti akan mengkhianati walau hanya ada satu kesempatan bagus. Ini adalah nasib. Pangeran Lang berkata, benar, sejak hari ini, Eric Ling dilindungi oleh Brian Ma, keluarga Su juga tidak akan bisa menggoyahkan dia. Kedepannya jika Eric Ling ingin menyiksa keluarga Su, tidak bisa hanya berkata baik di depan Brian Ma. Wajah Daniel Su menjadi berubah. Apa yang harus dia katakan untuk menjaga harga diri keluarga Su, tetapi ini tidak bisa dibantah. Yang mereka katakan adalah kenyataan. Pangeran Lang tertawa, aku tebak. Eric Ling mungkin adalah anak haram Brian Ma. Daniel Su, otak keluarga Su benar-benar sudah hilang, kalian kehilangan seseorang yang berharga. Sangat disayangkan. Semua orang sedang membicarakan hubungan Eric Ling dan Brian Ma. Ada yang menebak Eric Ling adalah anak haram dari Brian Ma, juga ada yang berkata Eric Ling adalah keponakan Brian Ma. Tetapi yang sebagian besar berkata bahwa dia adalah anak haram. Di pandangan banyak orang, Eric Ling sudah menjadi anak haram Brian Ma. Nenek Su dan Robert Hu, Simon Lee dan lainnya sedang duduk bersama. Bisa duduk di posisi yang begitu bagus, itu adalah karena Robert Hu, dan ini adalah hal yang sangat membanggakan, tetapi Nenek Su malah tidak senang. Di saat itu, Nenek Su berkata dengan suara bisik-bisik kepada Robert Hu, CEO Hu, Eric Ling tidak mungkin anak haram dari Brian Ma kan? Tidak tahu. Robert Hu juga tidak yakin. Kalau Brian Ma benar-benar memiliki anak haram, dan sekarang begitu melindungi Eric Ma, itu juga bisa menjadi kemungkinan. Apakah dia anak haram? Atau Tuan Ling? Robert Hu menjadi bingung. Orang di sekeliling sedang membahas masalah itu, membuat Nenek Su semakin yakin, sepertinya Eric Ling adalah anak haram dari Brian Ma. Nasib anak ini bagus sekali. Pantas saja kakek Su dulunya mau menikahkan Winda dengan Eric Ling, ternyata ini arti. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Pameran dimulai, Hendra Qi sebagai tuan naik ke atas panggung untuk berpidato, dan berkata dengan nyaring, aku bisa mengatakan, Master Freddy Hou mendapatkan juara 2 di dunia seni China, dan tidak akan ada orang yang berani menempati juara satunya. Selanjutnya, kita lihat karya Master Freddy Hou. Silakan semuanya menikmati makanan dan minuman yang ada, sambil menikmati karya Master Freddy Hou. Selesai berbicara, dari belakang Hendra Qi muncul 108 orang wanita cantik. Setiap wanita itu memegang sebuah baki, dan setiap baki itu berisi karya pahatan kayu mahogani. 108 wanita cantik itu berjalan ke bawah panggung, kemudian mengarah kepada penonton lalu menyebarkannya. Ketika karya dikeluarkan, semua orang bertepuk tangan dan memuji. Memuji Master Freddy Hou yang menciptakan karya begitu indah. Walaupun orang itu tidak mengenal tentang seni, dia juga terpana dengan karya indahnya. Dia seperti memiliki keunikan tersendiri, walaupun tidak besar tetapi membuat orang yang melihatnya merasa takjub. Kemudian, Hendra Qi yang berada di atas panggung berkata, karya ini, totalnya ada 108 pahatan, Master Freddy Hou membuatnya dengan waktu yang begitu lama. Sekarang kita mulai lelangnya. Dimulai dari harga 70 juta yuan. Selesai berbicara,
Nenek Su excited dan memberi harga 80 juta yuan, orang pertama yang membuka harga. Tetapi harga dengan cepat naik hingga mencapai 100 juta yuan. Kemudian kenaikan harga menjadi berkurang. Apalagi uang bukanlah datang dengan sendirinya. Nenek Su masih menaikkan harga, tetapi merasa sangat ragu. Dia melihat Simon Lee dan berkata, "CEO Lee, kamu adalah kolektor seni dunia, karya seperti ini, kamu tidak suka." Simon Lee berkata, "Dibandingkan dengan karya Master Freddie Hall, aku lebih suka dengan Master Gerald Gu. Karya 108 ini sangat bagus, tetapi harga saat ini terlalu tinggi." Nenek Su berkata, "Ini adalah karya Freddie Hall, dia seorang seniman dunia yang muda, dia juga mendapatkan gelar Master Top di luar negeri. Karyanya saat ini tidak dibeli, kedepannya akan menjadi sangat mahal." Simon Lee menjawab, "Aku tahu dengan apa yang dikatakan Nenek Su, tetapi aku tetap merasa karya Freddie Hall hanya seperti sebuah produk yang lagi top saja, tetapi bukan seni. Cara dia memahat, ketelitian dia, dan keuletannya sangat bagus. Tetapi dia kekurangan keunikan seni. Dan yang bisa membuat keunikan dalam seni itu hanyalah Master Gerald Gu." Nenek Su tidak melanjutkan perdebatannya, tetapi dia menaikkan harga menjadi 180 juta yuan, dan akhirnya karya ini didapati olehnya. Saat itu, menarik perhatian semua orang di sekitarnya dan bertepuk tangan. Selanjutnya, Hendraki melanjutkan karya berikutnya dari Freddie Hall. Semua diambil dengan harga yang tinggi. Tetapi harga tertinggi tetap dari Nenek Su yaitu 180 juta yuan. Pameran berjalan dengan meriah. Di saat itu, Hendraki berkata, "Berikutnya, kita panggilkan Master Freddie Hall untuk hadir di atas panggung, ini untuk memperlihatkan kepada kita semua karya terakhirnya." Saat berbicara, ada seseorang setinggi 180 cm berjalan keluar. Dengan tepuk tangan yang meriah, seorang pria berumur 50-an tahun memakai jas hitam, di tangannya memegang pisau pahat dan muncul di bawah pancaran cahaya. Master Freddie Hall, wah, ini adalah Master Freddie Hall, luar biasa. Akhirnya hari ini bisa melihat Master Freddie Hall sesungguhnya, benar-benar luar biasa. Banyak fans yang berteriak. Freddie Hall tersenyum, lalu memberi hormat kepada semuanya, dan berkata, "Tingkat tertinggi dari seni pahat adalah membuat karya dengan tembaga, lalu memahat dengan menutup mata. Aku bisa menutup kedua mataku, lalu memahatkan untuk seseorang yang duduk di sini, sebagai bentuk penghormatan." Selesai berbicara, Freddie Hall menutup matanya, kemudian berdiri di depan tembaga. Menarik panjang napasnya, kemudian tangan kanannya mulai bergerak. Terlihat pisau pahat mulai memberi goresan-goresan pada tembaga yang keras dengan tambahan besi. Semua tergores menjadi berbagai bentuk, banyak tembaga sisa yang terjatuh ke lantai. Bentuk seseorang perlahan terlihat, semua hening. Mereka memandang karya Freddie Hall dengan tidak menyangka. Ingin berkata lalu terdiam kembali. Sah, pisau pahat yang ada di tangan Freddie Hall menggoresi tembaga, bentuk manusia semakin terlihat jelas. Dalam waktu 2 jam, pahatan berbentuk manusia itu selesai. Seperti hidup, mirip seperti Effendi Sun yang duduk di depan. Kalau ditambah dengan warna, sepertinya akan sulit ditebak. Bentuk patung, berdiri dengan tangan di belakang, memandangi dunia. Ini karya yang luar biasa. Selesai menggores-goresan terakhir, Freddie Hall meletakkan pisau, membuka penutup matanya, lalu membungkukkan badan mengarah kepada Effendi Sun. "Terima kasih guru untuk pengajaran selama 30 tahun ini, dan di sini aku bersyukur kepada guru." Wah, semua orang di sana seketika bertepuk tangan dan berteriak. Effendi Sun juga berdiri, lalu tersenyum kepadanya. "Terima kasih guru, silakan diterima." Freddie Hall ternyata meletakkan pahatannya di samping Effendi Sun. "Kamu sudah sangat berniat." Effendi Sun menerima dengan puas. "Sejak hari ini, muridku di China hanya Freddie Hall." Freddie Hall berlutut di depan Effendi Sun, kemudian menyembahnya 3 kali, baru kembali ke atas panggung dan melihat orang sekitar. "Freddie Hall berasal dari China,
kemudian merantau ke tempat lain, dan berkarya di luar sana. Hari ini aku kembali ke China, ada 2 tujuan. Yang pertama, hari ini pendapatan dari lelang ini, semuanya aku bagikan kepada rakyat China dan untuk pembangunan. Yang kedua, aku dengar Master Gerald Gu ada di China. Setelah aku berkarya dengan mata tertutup dan kembali berpikir tentang penghargaan puncak seni. Master Gerald Gu ini sudah semakin tua, kalau dia tidak bisa membuat karya baru, silakan dia keluar dari seni dunia. Daripada akan memalukan ke depannya. Freddie Howe berkata dengan nyaring, sejak hari ini, pemegang seni luar negeri dan dalam negeri adalah saya. Selain aku, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Perkataan ini mendapat tepuk tangan yang meriah dari penonton. Freddie Howe, Freddie Howe. Nama Freddie Howe terdengar di dalam ruangan itu. Ruangan lantai 2. Eric Ling dan Laurie Jiang beserta Brian Ma sedang minum teh bersama. Barusan yang terjadi di lantai 1, mereka sudah melihatnya. Laurie Jiang berkata, ternyata Freddie Howe adalah murid Effendi Sun, pantas saja Effendi Sun bisa membawa Tito Ye untuk hadir hari ini. Dari status Effendi Sun ini, jika acara yang begitu tidak bermakna, dia tidak akan hadir. Brian Ma berkata, tetapi Freddie Howe ini terlalu sombong, baru saja kembali ke China sudah ingin mengalahkan Master Gerald Gu. Tuan, dia ini sedang menyerangmu. Eric Ling tersenyum. Gerald Gu, hanyalah nama yang sudah lewat 3 tahun yang lalu bagi Eric Ling. Di waktu dulu, Eric Ling sudah belajar memahat. Itu demi prajurit Dragon Fang. Di saat itu menyadari dirinya sendiri, jangan lupa dengan teman yang mati karena dirinya. Waktu sudah lewat 3 tahun, Eric Ling memahat sebuah karya yang mengutarakan perasaannya. Firewalk dan Gedung Tinggi, semuanya adalah karya yang diutarakan Eric Ling dari dalam hati. Aku juga tidak sadar bisa meninggalkan jejak seni di dunia pahat, dan tidak berpikir untuk menyerang siapapun. Sekarang, ternyata orang ini ingin merebut hobinya ini. Eric Ling berkata, ini keterlaluan. Laurie Jiang berkata, kalau Tuan ingin berbuat sesuatu, silakan katakan. Eric Ling berkata, cara memahat Freddie Howe benar-benar luar biasa, tetapi keunikannya kurang. Eric Ling mengeluarkan sebuah pisau pahat kecil, dan memberikan kepada Laurie Jiang, kamu bawa pisau ini, buat sebuah goresan di sebelah kanan pahatan itu. Goreskan sebuah garis miring menjadi sebuah mata, Laurie Jiang mengambil pisau dan pergi. Di ruang lantai 1, orang-orang bersorak-sorakan, semua orang mendekati karya Effendi Sun. Benar-benar teliti, mirip seperti manusia nyata memperlihatkan indahnya seni dunia. Benar-benar nyata, dan ini dengan mata tertutup. Master Freddie Howe sudah tidak diragukan lagi, Master Gerald Gu belum tentu bisa begini. Nenek Su juga menghampiri keramaian itu, dengan terkejut berkata, benar-benar Master Freddie Howe. Tidak ada tandingannya. Simon Lee melihat dan mengerutkan kening, karyanya memang bagus, tidak ada yang bisa dikoreksi. Tetapi seperti ada kekurangan saat dilihat. Saat mengatakan itu, semua orang melotot melihat Simon Lee. Nenek Su berkata, CEO Lee, hati-hati kalau bicara. Yang aku lihat ini sangat bagus. Effendi Sun dan Tito Ye juga melihat Simon Lee. Freddie Howe sedikit tidak senang, Simon Lee, kamu juga kolektor patung pahat, kalau kamu berkata ada kekurangan, silakan katakan kurang di mana, dan kamu tambahkan sekarang. Simon Lee tersenyum pahit, aku pasti tidak ada kemampuan untuk mengubah karya Master Freddie Howe. Hanya saja jika jujur, tolong Master Freddie Howe maafkan. Freddie Howe berkata dengan dingin, tidak bisa sebutkan, itu berarti kamu sengaja mencari masalah. Di saat itu, Laurie Jiang berjalan mendekat, aku diutus oleh Master Gerald Gu, dan ingin menggoreskan sebuah garis di sini. Ketika berbicara seperti itu, semua orang terkejut. Kalau orang biasa berkata ingin menambahkan goresan, pasti tidak masuk akal. Freddie Howe juga tidak akan setuju. Tetapi ini perkataan Master Gerald Gu, semuanya menjadi tertarik. Freddie Howe seketika berkata, oh, Gerald Gu juga berada di sini. Laurie Jiang berkata, Master Gerald Gu berkata,
jika ditambahkan sebuah goresan ini, bisa menambah keindahan patungnya. Kalau Master Freddy Ho tidak bersedia, anggap saja aku tidak berkata apa-apa. Freddy Ho tidak menerima, dia langsung berkata, kalau setelah menambahkan satu gores itu, dan karyanya menjadi tidak bagus bagaimana? Lauri Jiang berkata, Master Geralgu akan datang sendiri untuk menambahkannya. Baik, silakan Sekretaris Jiang mewakili Master Geralgu membuat goresannya. Freddy Ho sangat percaya diri dengan karyanya. Jangankan menambahkan satu goresan, ditambah 10 bahkan 100 goresan pun kamu tidak bisa membuatnya menjadi indah. Semua orang di sekitar ikut berkata, karya ini sudah sangat sempurna. Kalau ditambahkan satu goresan bukankah akan menjadi gagal? Master Geralgu benar-benar sangat polos. Benar, sepertinya Geralgu punya niat buruk. Di depan Master Freddy Ho, Master Geralgu terlalu lemah. Di tatapan semua orang, Lauri Jiang melangkah ke depan, dan membuat goresan miring di samping mata kanan patungnya. Hes! Goresan dari pisau tajam, mengenai tembaga itu. Mengenai bola mata. Dan bola mata itu terlihat ada tambahan satu goresan. Setelah goresan sederhana ini diberikan, semua orang yang berbicara seketika berhenti. Semua terdiam, semua orang tercengang. Setiap orang di sana merasa ada perubahan dan keunikan dari patung pahatan itu, ternyata benar-benar menjadi berbeda. Walaupun orang itu tidak mengerti seni, tetapi juga bisa merasakan kesedihan dan perubahan serta waktu yang tidak berperasaan ini. Hebat, Lauri Jiang berkata, Master Geralgu berkata sebuah goresan ini memberi makna perjalanan hidupnya yang ditelan waktu, dan mengibaratkan perjalanannya menjadi master seni. Freddy Ho bergemetar, berkata dengan suara serak, goresan yang bagus, aku Freddy Ho tidak sepadan. Maaf guru, aku tidak memberikan goresan itu. Ini baru benar-benar adalah sikap tegasmu. Freddy Ho berlutut di depan Effendi Sun, dan berkata dengan suara gemetaran. Semua terkejut, hanya Effendi Sun yang melihat goresan mata itu dengan bengong. Dia merasa goresan ini tidak hanya mengibaratkan waktu kehidupannya, tetapi bisa mengibaratkan kesulitan yang dia temui selama ini. Dia merasakan bahaya yang tidak terlihat.